Ibu bapak kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita malam hari ini kita melanjutkan tema pembahasan kita yang kita bahas pada pertemuan 1 minggu yang telah lalu terkait arkanun nikah, yaitu masih dalam pembahasan tentang fikih munakahat sampai pada bab arkanun nikahi, rukun-rukun nikah. Perkara-perkara yang harus ada pada sebuah pernikahan, yang tidak adanya salah satu di antara rukun-rukun ini maka pernikahannya tidak sah. Kemarin kita bahas baru 2 dari 4. Yang pertama adalah adanya wali, dan yang kedua adalah adanya 2 saksi atau 2 orang saksi yang adil. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, terkait tentang wali ini ya, terkait tentang wali ini ada wali nasab dan ada wali hakim. Wali nasab itu adalah wali yang berasal dari garis keturunan, baik bapaknya atau kakeknya atau buyutnya atau saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapak dan seterusnya. Kemarin pada pertemuan yang telah lalu kita bahas catatan penting bahwa dalam urutan wali nasab ini tidak boleh melompat. Tidak boleh melompat. Kalau bapaknya masih hidup,
kemudian bapaknya dalam kondisi dia mampu, tidak ada halangan menjadi wali, maka kakeknya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya. Jadi ketika bapaknya ada, maka kakeknya tidak boleh menjadi wali. Jika bapaknya masih hidup, bapak mampu dihadirkan, bapaknya bisa menikahkannya atau menjadi wali, maka kakek tidak boleh untuk menjadi wali. Demikian juga seorang wanita tidak boleh dia ngotot bersikeras yang menjadi wali harus kakaknya, yang menjadi wali harus kakaknya, padahal bapaknya masih ada. Kalau bapaknya masih ada, maka kakaknya atau adiknya, saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapak, maka tidak bisa menikahkannya menjadi wali jika bapaknya masih ada. Catatan pentingnya adalah dalam wali nasab tidak boleh melompati minal aqrabi fal aqrab, dari yang paling dekat lalu yang kurang begitu dekat dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas terkait tentang kewalian ini. Kemudian yang kedua terkait tentang saksi, ya, terkait tentang saksi. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dua orang saksi ini adalah orang-orang yang hadir pada pelaksanaan akad nikah. Orang-orang yang hadir pada pelaksanaan akad nikah itulah yang dimaksud dengan saksi, tertulis maupun tidak tertulis. Jadi semua yang hadir menyaksikan dalam prosesi akad nikah, maka merekalah orang-orang yang menjadi saksi. Hanya di dalam hukum undang-undang pernikahan di negara kita di Indonesia ini mencantumkan dua orang yang harus tercatat. Kalau tidak ada dua orang yang tercatat, maka pernikahannya nanti tidak sah jika tidak ada saksinya. Maka sebenarnya saksi itu adalah orang-orang yang hadir, menghadiri, menyaksikan, melihat prosesi akad nikah itu, apakah pada akadnya itu sah atau tidak. Itulah para saksi. Maka saksi di sini kalimat syahidani, dua orang saksi ini adalah minimal dua orang saksi yang adil, dua orang saksi yang adil. Oleh karenanya catatan kemarin terkait dua orang saksi ini, pertama ayyakuna itsnaini fa aktsar. Saksi dalam pernikahan itu minimal dua orang, minimal yang ikut menyaksikan prosesi akad nikah itu minimal dua orang, itu minimal. Kurang dari dua orang tidak boleh, minimal dua orang saksi. Yang kedua ayyakuna adalaini, dua orang saksi ini mestinya adalah orang-orang yang adil, saksi yang adil. Yang dimaksud adil wal adalatu tatahaqqaqu bi ijtinabil kabairi wa tarki ghalibis saghairi. Yang dimaksud dua orang saksi yang adil, yang dimaksud adil atau adalah ini adalah orang-orang yang punya komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa besar dan meninggalkan mayoritas dari dosa-dosa kecil. Ibu bapak, kalau kita punya putra putri, kalau kita punya putra putri,
kalau ada orang yang menjadi saksi, tercatat di situ dia adalah saksinya, maka sebaiknya saksi yang dimaksud adalah orang-orang mukmin yang baik. Jangan sampai menjadi saksi nikah itu pemabuk. Yang menjadi saksi nikah itu ya, suka meninggalkan sholat. Yang menjadi saksi jangan sampai yang menyaksikan, yang teken tertulis di situ tidak pernah sholat. Sholatnya hanya seminggu sekali, itu saja paling belakang. Dan di luar, ketika khutbah itu nang rolaan ngungkuri khotibe sambil udut misalnya, ya, karena kalimatnya, catatannya adalah saksi ini sebaiknya orang-orang yang adil. Kalau di kitab ini hanya syahidaini, 2 orang saksi. Kalau di beberapa kitab yang lain ada tambahan 2 orang saksi yang adil. Yang dimaksud adil di situ adalah orang-orang yang punya komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa besar dan meninggalkan mayoritas dari dosa-dosa kecil. Fal fasiku bizina, adapun orang-orang fasik seperti ya pezina, au syurbi khamrin, atau orang-orang yang suka minum khamr, au yakulur riba, atau orang-orang yang suka mengkonsumsi dari hasil riba. Kalau pengarang kitab ini beliau agak ekstrim dengan mengatakan la tasikhu sahadatahu, maka persaksiannya tidak sah. Kalau menurut beliau, wah ini berat ini kalau saksinya begini. Maka solusinya adalah jangan hanya 2 orang. Semakin banyak yang menyaksikan itu semakin baik. Maka ketika ada prosesi akad nikah itu akan lebih bagus. Yang ikut menyaksikan itu adalah orang-orang mukmin yang baik. Di tempat kita ini sering kebalik. Ketika prosesi akad nikah, akadnya itu yang hadir hanya 2 orang. Begitu resepsinya yang hadir 200 orang. Ibu bapak, ini perlu kita pikirkan ulang. Karena pada pelaksanaan pernikahan, ya, sakralnya itu adalah pada saat akad itu. Maka sebisa mungkin ketika akad nikah itu hadirkan saksi jangannya 2 orang. Lebih dari 2 orang lebih baik. Memilih orang-orang yang baik menjadi saksi itu lebih baik. Nek perlu wanita mbok. Ya, artinya apa? Artinya karena di situ kalimat syahidah ini. Kalau Syekh Abu Bakar Az-Zubair Az-Jazairi dalam kitab ini dengan jelas beliau mengatakan orang-orang fasik, orang yang berzina, orang yang suka minum khamr, orang-orang yang selalu berkecimpung dengan riba, beliau mengatakan tidak sah persaksiannya. Oleh karenanya, karena memang kita hidup di tengah komunitas masyarakat yang beragam dari sisi agamanya, pelaksanaan agamanya, akidahnya dan seterusnya, maka memang yang lebih baik itu adalah ketika akad nikah itu hadirkan jangan hanya 2 orang. Yang terpenting itu adalah di situnya, bukan pada serah terima mantenannya. Ya, tempat kita seringnya begitu. Kalau pas akad nikahnya yang hadir alhamdulillah cukup Pak RT sama Pak RW tok, ya. Nah, kok ora tambahi, kok ndak nambah konsumsi. Begitu nanti pada acara serah-serahannya yang hadir banyak. Ibu bapak, ketika serah terima pernikahan
sesarahan itu mengundang orang banyak boleh, tidak salah. Karena Rasulullah mengatakan aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Adakan walimah walaupun hanya, artinya ketika yang diundang itu banyak bagus, tetapi pada saat pelaksanaan akad nikah, ketika akad dilaksanakan, akan lebih bagus jika saksinya tidak hanya 2 orang. Semakin banyak yang menyaksikan akan semakin baik. Sehingga yang ketiga, beliau mengatakan yustahsanu iktsaru minasyuhudi, memang sangat disunahkan untuk memperbanyak saksi. Memperbanyak saksi, apa alasannya? Liqillatil adalati fi zamanina hadza. Beliau seorang ulama di Madinah, kanan kirinya orang-orang yang baik, lingkungannya lingkungan yang baik. Itu saja beliau mengatakan yang disunahkan akan lebih baik saksi ketika akad nikah itu banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa mendatangkan orang-orang yang baik, dikarenakan sedikitnya orang-orang yang adalah di zaman ini. Tiwasane ming tok wong loro tok yang menjadi saksi. Ternyata yang satu diam-diam, yang satu diam-diam hobi pinjol, yang satu hobi jidol. Ini dua-duanya itu kan diam-diam. Ibu bapak ya, sekarang di masyarakat luar biasa ada banyak ya tetangga kita barangkali yang diam-diam, orang ngerti opo-opo, tiba-tiba terlilit hutang yang banyak. Ya, telusur punya telusur, oh yang satu terjerat pinjol, yang satu terjerat judol, kok jidol nih, judol, napa jidol? Itu dua-duanya sama ya. Dan itu sekarang sekalian kadang kita lihat, wah masya Allah kayak wongi menengan rang apa kok tiba-tiba banyak orang datang menagih uang, ternyata diam-diam dan sebagainya. Maka sekalian memperbanyak saksi itu akan lebih baik. Baik sekalian, kita lanjutkan yang ketiga ya. Rukun nikah ini yang pertama adanya wali, yang kedua 2 orang saksi, yang ketiga adanya sighah akad. Adanya sighah atau akad bahasa kita yaitu dengan istilah ijab dan qabul. Beberapa waktu yang lalu kita bahas panjang lebar terkait ijab dan qabul ini ya, saya hanya bacakan sedikit saja. Sighatul aqdi hiya qauluz zauji au wakilihi fil aqdi. Yang namanya sighah atau akad dalam pernikahan ini adalah perkataan mempelai pria atau yang mewakili dan perkataan orang atau wali yang menikahkannya. Ya, perkataan mempelai dan perkataan wali yang menikahkannya. Misalnya ucapan mempelai pria, di tempat kita ini tidak ada. Mempelai pria mengatakan zawwijni ibnataka, tolong nikahkan saya dengan anak engkau. Nah, di tempat kita ya sighah ini tidak ada ya. Kalimat itu sudah ada ketika melamar, ketika khitbah. Ketika akad nikah kalimat itu di tempat kita sudah tidak ada. Zawwijni ibnatak, tolong nikahkan saya dengan putri bapak. Tolong nikahkan saya dengan adik ya bapak dan seterusnya. Ini
terkait sigot akad dari mempelai pria. Tapi di tempat kita hampir tidak ada. Wa qaulul wali, dan juga perkataan wali yang mengucapkan zawwajtuka wa ankahtuka bi ibni, aku nikahkan engkau dengan ibnati, dengan anak perempuanku fulanah yang bernama fulanah siapa, dan sunnahnya adalah menyebutkan maharnya. Sunnahnya adalah menyebutkan maharnya, karena mahar itu mu'alaq. Mahar itu menjadi sesuatu yang berkaitan dengan akad nikah, itu harus disebutkan sebagian ulama. Tetapi minimal hukumnya sunnah. Ada yang menghukumi wajib, tapi ada yang menghukumi sunnah. Tetapi minimal mahar itu disebutkan. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Zahratun Naimah misalnya, dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai misalnya. Itu sighahnya. Ibu bapak, kalimat ini kalimat yang simpel, tetapi kalimat ini berdampak luar biasa. Karena kalimat ini adalah kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dengan kalimat itu merubah status yang sebelumnya haram menjadi halal. Jadi kalimatnya itu kalimat yang sepele, tetapi kalimat sepele itu kalimat yang sakral, karena dengan kalimat itu yang sebelumnya itu haram menjadi halal. Ankahtuka wa zawwajtuka bi ibnati fulanah bi mahrin adawatis salati halan. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama fulanah, dengan mahar emas batangan 200 gram misalnya. Buat contoh yang gede-gede saja, kurep karo oleh gawe contoh misalnya, dibayar tunai misalnya. Ini sighah dari walinya. Wa qaulu zawji, dan perkataan mempelai pria yang mengucapkan atau mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi, aku terima nikahnya, aku terima nikahnya perempuannya untuk diri saya, bimahrin, dengan mahar mazkurin yang tadi sudah disebutkan halan dan sudah dibayar dengan tunai. Saya kira ini sudah tidak ada persoalan sighah akad ini, Para ulama cenderung kalau di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, yang harus ada kalimat aku nikahkan kamu. Kalimatnya ada kata-kata ankahtuka atau zawwajtuka. Selain itu kalau di undang-undang pernikahan di Indonesia tidak diperbolehkan. Harus ada kalimat ankahtukanya atau zawwajtukanya, yang artinya adalah nikahkan. Meskipun ketika ada orang yang bisu, walinya bisu, ini bisa memberikan isyarat dengan tangannya. Misalnya, ini diperbolehkan jika dia orang yang tidak bisa berbicara. Orang yang hadir menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang bisu itu isyarat yang difahami.
anak perempuannya di samping kanannya, ya. Kemudian mempelai prianya ada di depannya. Dia mengatakan karena maharnya 4 juta misalnya. Orang yang hadir faham ketika dia berisyarat itu adalah dia menikahkan anaknya dengan laki-laki itu. Sehingga yang hadir mengatakan apa? Pernikahannya sudah sah selesai. Tapi ini hanya untuk orang yang bisu. Orang yang bisa bicara tidak boleh dengan isyarat, harus dengan sighah akad. Wa ahkamuha, ya, ada beberapa hukum berkaitan tentang ini. Walihadza rukni ahkamun minha, ya, pada rukun ini ada beberapa catatan. Pertama, kafa'atuz zawji lizaujati, adanya kafa'ah, istilahnya sekufu. Yang dimaksud sekufu ini bi ayyakuna harron. Pertama adalah sekufu itu sama-sama merdeka. Ayyakuna harron. Dza khuluqin, ya, sama-sama memiliki akhlak yang baik. Kalau wanitanya solihah, sementara laki-lakinya ini misalnya pemabuk, penjudi, itu bukan sekufu dari sisi akhlaknya. Beliau pengarang kitab ini mengatakan sekufu itu adalah satu pada status kemerdekaannya, sama-sama merdeka. Dua, sama-sama berakhlak yang baik. Yang ketiga, wadainin, sama-sama beragama Islam. Ketika bukan beragama Islam, ya, beragama Islam, maka, ya, kalau agamanya berbeda namanya bukan sekufu. Ini beliau tekankan itu status kemerdekaannya. Yang kedua yaitu akhlaknya. Yang ketiga yaitu dari sisi agamanya. Liqauli wa amanatin, dan amanah. Amanah ini dari sudut pandang agamanya maksudnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian wahai para wali, jika datang kepada kalian wahai para wali, man tardawna, orang-orang yang kamu ridhoi akhlaknya dan agamanya, fazawwijuhu, maka nikahkan ia dengan anak perempuanmu. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada para orang tua wanita, orang-orang yang punya anak perempuan. Nabi mengingatkan, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki ingin menikahi putrinya yang agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkan anak kalian dengan dia. Kalau sudah ada yang melamar, agamanya baik, akhlaknya baik, dia nembung, maka perbolehkan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang besar. Rasulullah mengingatkan itu kepada para wali, para orang tua yang punya anak perempuan, kebetulan dilamar oleh seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, maka sebisa mungkin dibolehkan jika dia melamarnya. Kalau ditolak, kata Nabi, akan terjadi kerusakan yang besar. Artinya Nabi mengingatkan saja, ya, supaya
orang tua itu tidak terlalu detail ketika memilih para menantu. Tidak diukur tingginya berapa. Ya, anak saya harus yang lebih dari 170 cm. Yang ngelamar orang yang ganteng, akhlaknya bagus, ya, tapi tingginya kurang setengah senti, tetap tidak boleh misalnya. Jadi terlalu detail, ya, dari kekayaannya, dari pekerjaannya. Kalau Rasulullah mengingatkan begitu, karena urusan rizki itu kata Allah Ta'ala, nahnu narzukukum wa iyahum. Kata Allah, akulah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga mereka anak-anak kalian. Kalau sudah urusan rizki itu sudah terbagi-bagi menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tasihul wakalatu fil akdi, diperbolehkannya perwakilan pada akad nikah. Jadi ya, perwakilan itu pada akad nikah dibolehkan. Terkait siapa? Terkait orang yang menikahkannya. Sehingga yang menikahkan itu ketika mewakili walinya, hukumnya diperbolehkan. Seperti ini yang banyak berlaku di Indonesia, di tempat kita. Sering-seringnya yang menikahkan itu Pak Penghulu, ya, sering-seringnya. Tetapi sebenarnya mereka menikahkan itu hanya mewakili walinya. Karena walinya itu, mohon maaf, ya, bukan perkara yang mudah untuk menjadi wali. Kadang-kadang wis diapalke itu, ya, wis diapalke, tulisannya ada di depannya, itu kadang-kadang di depannya itu karena haru, karena banyak yang mohon maaf ora sida muni, ya. Jadi karena di hadapan banyak orang, kemudian begitu gembiranya karena anak perempuannya ada yang menikahinya, karena saking harunya, karena haru, maka kemudian ketika akan mengucapkan ankah tuga itu tidak keluar. Dan itu banyak sekali terjadi. Gurung ngendikan, belum sampai ngendikan sudah mewek-mewek, nangis, akhirnya ndak keluar, ya. Dan itu tidak sekali dua kali terjadi karena barangkali saking harunya atau dengan alasan-alasan yang lain. Maka ya, mewakilkan pada akad nikah ini hukumnya diperbolehkan. Ini terkait tentang akad. Yang terakhir, yang keempat adalah al-mahru, mahar. Rukun nikah yang keempat adalah harus ada mahar, apapun itu mahar. Apa mahar itu? Al-mahru awis sodaku huwa ma ta'tahul mar'atu li khaliyatil istimta'i biha. Mahar itu adalah pemberian yang diberikan seorang mempelai pria kepada mempelai wanita untuk menghalalkan bersenang-senang dengannya. Itu mahar. Pemberian yang diberikan, ya, oleh seorang laki-laki, calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, ya. Pemberian itu adalah untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Wahuwa wajibun. Nah, di sini pentingnya. Mahar ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah. Rata-rata para qori kalau membaca ayat ini rata-rata bacanya dengan bacaan yang bagus. Ibu bapak bisa browsing ya. Para qori itu kalau sampai di ayat ini biasanya bacaannya bagus. Wa atun nisaa sadaqatuhunna nikhlah. Wa atun nisaa, berikanlah kepada para wanita sadaqatihinna, mahar mereka, nikhlah, sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Berikanlah mahar kepada para mempelai perempuan sebagai sebuah pemberian yang penuh kerelaan, ikhlas, khas. Itu ketika memberi mahar, ya. Maka supaya ikhlas, jangan terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, kadang unsur ikhlasnya menjadi berkurang. Maharnya 1 miliar misalnya, ya kan keren, iya. Tetapi ketika mahar itu terlalu banyak, ada persoalan sedikit, itu akan menjadi bom waktu. Kalau terlalu mahal, ibu bapak, cukup bagi kita ya berita-berita di televisi ya. Mohon maaf, sering para artis ya dengan mahar yang sangat apa namanya? fantastis ya, maharnya 2 miliar. Mobilnya apa itu? Ya, yang harus jalan cepat itu Lamborghini. Orang-orang kampung, kayak mobil Lampor, kok Lampor? Ya, Lampor kan memet di zaman biyen ya, Lamborghini ya. Maharnya sangat mahal. Itu kalau nanti ada persoalan pada pernikahannya, itu sering jadi bom waktu. Allah ingatkan, wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah. Berikanlah mahar kepada para pengantin wanita, para mempelai wanita, yaitu mahar yang penuh dengan kerelaan. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan iltamis walau khatiman min hadidin. Ini yang pernah dikatakan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan iltamis, carilah walau khatiman min hadidin, meskipun wujudnya hanya cincin yang terbuat dari besi itu. Ya, carilah mahar. Nabi kepada Ali matan begitu. Carilah mahar, berikanlah maharnya, meskipun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Ya, gambaran kita kan ono pipa zaman dulu itu ndur digorok ya, bisa jadi cincin atau cincin kolang-kaling. Kalau saya masih kecil sering nyari apa namanya? Isi kolang-kaling itu apa namanya? Isi kolang-kaling itu ya. Kok kolang-kaling salak ya. Salak itu salak, isi salak itu kemudian diuncer ya pakai beling. Ya, bagus dinggo rong dino jendel ya. Karena mengkeret kan itu zaman dulu ya. Isi salak kan itu, giol namanya. Nah, kata Rasulullah kepada Ali, iltamis walau khotiman min hadid, pokoknya cari mahar meskipun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Kenapa? Mahar hukumnya adalah wajib. Ibu bapak, kita jeda azan dulu ya. Nanti kita ibu bapak kita lanjutkan, kita teruskan.
Berikutnya adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan mahar ini. Pertama, ini penting catatan untuk kita, yustahabbu takhfifuhu. Yang pertama adalah disunahkan untuk meringankan dalam pemberian mahar. Ini termasuk sunnah. Tidak memberatkan dalam pemberian mahar. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, a'dhamun nisa'i barakatun aisarahunna ma'unatan. Rasulullah mengatakan, wanita yang paling agung keberkahannya adalah wanita-wanita yang meringankan dalam urusan pemberian mahar. Wanita yang paling besar keberkahannya adalah mereka-mereka yang paling mudah dalam permintaan mahar. Artinya begini Ibu Bapak rahimakumullah, pertama dari sisi wanita kurang bagus jika meminta mahar yang terlampau banyak. Tetapi laki-laki juga kurang bagus ketika memberi mahar sangat sedikit dalam kondisi dia mampu. Jadi harus difahami bareng-bareng. Jangan kemudian laki-laki yang menggunakan dalil ini, ya. Dalil ini dari pihak wanita. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan dalam urusan mahar. Dalil ini dipakai untuk kaum wanita, bukan dipakai untuk kaum laki-laki. Ini. Sehingga sebenarnya dalil ini tidak perlu diketahui bagi para bujang, ya. Karena kalau begitu nanti dia akan pelit memberi mahar dalam kondisi yang mampu. Artinya seorang laki-laki ketika memberi mahar dengan sesuatu yang lebih itu utama. Tetapi wanita ketika meminta mahar yang sedikit itu utama. Bukan kebalik, wanitanya mintanya banyak, laki-laki yang mintanya sedikit. Itu bukan mahar, namanya nyang-nyangang nang pasar kan itu, ya. Jadi dalil ini harus dipakai pada tempatnya. Rasulullah mengatakan bahwa wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang memudahkan dalam urusan mahar. Wali annas shadaqa banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mahar untuk para putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kisarannya adalah arba'ati darahimi au khamsimi'ati darahimi, sekitar 400 sampai 500 dirham. Itu mahar putri-putrinya Rasulullah. Jadi mahar putri-putrinya Rasulullah itu 400-an sampai 500-an dirham. Itu mahar putri beliau. Kalau dirupiahkan 500 dirham itu, ya dirham ini susah konversinya. Beda dengan dinar. Kalau dinar konversinya kan emas. 1 dinar itu kan 4/4 gram emas, itu 1 dinar. Kalau dirham konversinya tidak tetap. Kalau sekarang, kalau dirham Uni Emirat itu 500 dirham, itu kisarannya sekitar, ya harga tadi sore sekitar 2.200.000 sekian ribu rupiah. 2.200.000 sekian, ya 200 sekian, ya sekitar 225.000 rupiah. Itu ya 500 dirham, ya berarti 2 juta lebih berapa itu?
seperempat ya, lebih seperempat juta. Itu 500 dirham. Kalau dirhamnya dirham Uni Emirat sekarang hari ini, kisarannya segitu kalau dirham. Nah, mahar putri-putrinya Rasulullah kisarannya adalah itu. Tetapi setelah menjadi istri, tanggung jawab para suami dari putri Rasulullah itu juga luar biasa. Utsman bin Affan ini kan hartawan, sembodo kan begitu. Maharnya biasa, tetapi setelah jadi istri pemberiannya luar biasa. Bukan kebalik, mahare gedene raja mak. Setelah itu rapati yodi openi kon urip dewi. Ini yang tidak tepat, itu tidak tepat. Ini yang sering menjadi masalah bom waktu. Maharnya fantastis, bar itu ratau diwehi popone yang bermasalah. Ya. Jadi maharnya ya sekitar itu. Wa kana sadaku azwajihi, dan sekitar itu pula mahar Rasulullah yang diberikan kepada beberapa istrinya, kecuali Khadijah. Kalau Khadijah maharnya banyak ya. Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah itu dalam satu riwayat maharnya napa? Unta 20 ekor. Itu maharnya Nabi kepada Khadijah. Unta 20. Kalau dirupiahkan berapa unta itu? Kalau 40 juta saja kali 20 berapa itu? Pinten Pak? Pinten? Sing tak-tak ngoten nek ngitung duit niku. 40 juta. Kalau unta 30 juta sudah 30 juta kali 20 itu sudah 600 juta, setengah miliar itu. Itu maharnya Nabi kepada Khadijah di satu riwayat, ya. Maka saya minder kalau melihat maharnya Nabi kepada Khadijah. Tapi saya pede ketika melihat maharnya kepada putri-putri Nabi, ya. Artinya apa? Artinya dari sisi wanita tidak dibenarkan menuntut mahar terlalu banyak. Tapi dari sisi laki-laki tidak dibenarkan jika bakhil dalam memberi mahar dalam kondisi dia punya kemampuan. Yang kedua, yusinnu tasmiyatahu fil akdi. Yusannu disunahkan. Mahar itu disebut ketika akad nikah. Jadi mahar itu disunahkan untuk disebut ketika akad nikah. Ini yang sering menjadi hal-hal yang dipandang fantastis bagi sebagian orang tertentu, karena ingin ketika kalimat itu diucapkan disekseni wong pirang-pirang suarane gede, ya. Maharnya apa? Maharnya komplit, ya, cincin 50 gram, uang 2.222.220 rupiah. Nyarinya susah itu, ya. Kemudian ada gelang, ada macam-macam karena ingin fantastis misalnya. Tetapi kembali lagi, ya, bahwa dari pihak laki-laki tidak benar jika dia punya kemampuan maharnya terlalu sedikit. Kebalikannya, tidak benar bagi kaum wanita meminta mahar terlalu banyak. Yang kedua, disunahkan disebut pada akad nikah, sehingga ada kalimat aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Zahrah misalnya, dengan mahar disebutkan. Sunnahnya memang disebutkan. Yang ketiga, yasihu bikulli mutamawilin mubahin tazidu qimatu ala rubu'i dinarin. Ya, ini istihad beliau. Sebaiknya mahar itu berupa harta yang diperoleh dari cara yang mubah, yang nilainya minimal 1/4 dinar. Ini istihad beliau. Sebaiknya
mahar itu dari harta yang diperoleh dengan cara yang halal minimal 1/4 dinar. Minimal 1/4 dinar. 1 dinar itu nilainya sama dengan 4/4 gram 22 karat. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti 4/4 gram itu nilainya 4 juta lebih 250.000 rupiah. Kisarannya yo 1 juta atau 5 ringgit bahasa Jawanya ya. Bayar tukone piro? 5 ringgit. 5 itu 1 juta 200, 500, 1 juta. Nah, ini istihad beliau. Kenapa? Karena bagaimanapun menghargai kaum wanita itu menjadi sesuatu yang baik. Meskipun nominal ini akan terjadi inflasi dari 1 tahun ke tahun yang berikutnya. Mungkin 1 juta itu 20 tahun yang lalu besar, tapi sekarang barangkali menjadi kecil ya, karena 1 juta 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu 1 juta itu sapi betina, itu 1 juta 20 tahun yang lalu. Tapi sapi betina sekarang ya, ukuran dulu 1 juta, sekarang bisa jadi ya 18 juta dan seterusnya. Tapi memang ada inflasi. Hanya beliau pengarang kitab ini mengatakan ya sebisa mungkin ya tidak terlalu kecil. Berdasarkan sabda Nabi, iltamis walau khotiman min hadidin. Yang keempat ya, yasihu ta'jiluhu ma'al akdi. Mahar sah hukumnya. Mahar itu sah hukumnya jika dipercepat pemberiannya sebelum akad nikah, sehingga ketika akad nikah mahar itu memang sudah diserahkan ya. Ketika akad nikah mahar memang sudah diserahkan. Wa yasikhu ta'jilahu au ba'du ila ajalin. Tapi sah juga hukumnya jika mahar itu diberikan secara tidak tunai. Ya, bahasanya apa tidak tunai itu? Diutang. Baik seluruhnya atau sebagiannya. Ya, ketika akad nikah, ya, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku bernama Fatimah dengan mahar 2 juta rupiah, tapi hutang. Nanti yang dengar itu sah, yang lainnya rodo sah. Tetapi sah juga ya ketika disebutkan ya, meskipun dengan tidak tunai, baik seluruhnya atau sebagiannya. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ya 237, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamussuhunna faqad faradtum lahunna fariidah. Ya, dan jika kamu telah menceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tetap ada kewajiban untuk memberikan mahar kepada mereka. Hanya jika belum menyentuhnya, kemudian telah menceraikannya, kemudian mempelai laki-laki belum memberikan maharnya, maka mahar yang diberikannya tetap harus diberikan, hanya jumlahnya separuh dari keseluruhan. Ya, ini di firman Allah surat Al-Baqarah 237, nanti bisa dibuka kembali. Jadi ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, maharnya belum diberikan, tak utang. Ya, piro mahari mang juta ning tak utang, tanang tak ini tak utang. Ternyata belum sampai si laki-laki itu menyentuh perempuan itu sudah menceraikannya, maka mempelai laki-laki tetap harus memberikan maharnya
tetapi hanya separuh. Jika menceraikan sebelum menyentuhnya. Tapi kalau sudah menyentuhnya, maharnya harus diberikan secara penuh. Jika belum dipenuhi, maka tetap terhitung sebagai hutang yang harus dibayar. Jika dia menceraikannya setelah menggaulinya, setelah mengumpulinya. Ghairu annahu yustahabbu iqta'uha syai'an qabla dukhuli, hanya ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maharnya non tunai, maharnya dihutang, maka disunahkan meskipun maharnya dihutang sebelum si laki-laki itu mengumpulinya, si laki-laki itu harus memberikan sesuatu kepada perempuan itu, apapun yang diberikannya. Jadi misalnya pas akad nikahnya maharnya hutang 5 juta, tapi hutang sampai akad masih hutang, akad selesai masih hutang, malam pertama masih hutang. Kok pengantin laki-laki itu ingin menggaulinya sementara maharnya masih dihutang, maka laki-laki itu harus memberikan sesuatu, apapun yang diberikan kepada istrinya sebelum dia mengumpulinya, jika maharnya hutang. Ya, ini dianjurkan. Kenapa? 5 rawa Abu Dawud wan Nasa'i. Ini sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan, memerintahkan kepada Ali, ayyutiya Fatimata, untuk memberikan kepada Fatimah syai'an, sesuatu, qabla dukhuli, sebelum Ali ini mengumpuli istrinya. Ya, dengan mengatakan apa? Ketika itu Ali kemudian menjawab, ma'indi syai'un, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, aina dir'uka, mana baju besimu, mana baju besimu. Fa'atoha dir'ahu, lalu Ali pun memberikan baju besinya kepada istrinya. Padahal baju besi itu kalau orang perempuan arek nggo apa, kan? Ya, itu tidak bernilai untuk seorang perempuan. Nggo apa baju besi? Tetapi karena itu yang dimiliki oleh Ali, maka itu diberikan kepada istrinya. Maka sebelum sang suami itu menggauli istrinya, maka terlebih dahulu memberikan sesuatu, lebih-lebih jika maharnya itu masih dihutang. Yang kelima, yang terakhir, belum terakhir. Yang kelima, yata'allaqu sadaqu bidhimmati sa'atal aqdi wa yajibu bidukhuli. Ya. Kemudian bahwa mahar ini kewajibannya melekat ketika akad nikah. Wa yajibu bidukhuli, dan seorang laki-laki harus telah memberikan sesuatu kepada istrinya sebelum dukhul, sebelum mengumpulinya. Fa in talaqaha qabla dukhuli saqata nisfahu wa baqiya alai nisfahu. Ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum laki-laki itu mengumpulinya, maka jika maharnya itu dihutang, maka separuh telah gugur darinya, tetapi separuhnya tetap menjadi kewajiban. Dan ini langsung firman Allah, bukan sabda Nabi. Surat Al-Baqarah 237, fa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna waqad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum. Ada kalimat fanisfu ma faradtum. Maka ketika kalian menceraikan seorang wanita sebelum kalian menyentuhnya, maka kewajiban mahar tetap harus ditunaikan, hanya separuh dari yang harus diberikan. Ini yang kelima.
Terakhir, ya, yang keenam, yang terakhir, in matazauju qabla dukhuli biha wa ba'dal agdi sabatalahal mirasu wasodaku kamilan. Ini catatan penting, ini yang keenam ini. Jika seorang suami meninggal dunia, ya, jika seorang suami meninggal dunia setelah akad, meskipun ia belum berkumpul dengan istrinya, sabatalahal miras, maka si wanita itu berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Wah, ini ilmu untuk kita. Kalau ada pernikahan, ya, suami istri sudah menikah, ya, sudah akad, ya, sudah akad selesai, meskipun keduanya belum berkumpul, kemudian suaminya meninggal dunia, maka mempelai wanita itu berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Maharnya tetap, yang diberikan kepada istrinya tidak dikembalikan kepada suaminya karena suaminya meninggal dunia. Wasodaku kamilan, mahar yang diterima dari suaminya tidak dikembalikan ketika suaminya meninggal dunia. Kemudian si wanita itu berhak mendapatkan warisan. Apa alasannya? Liqadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena Rasulullah pernah memberikan putusan yang seperti itu kepada, ya, sahabatnya. In kana samma lasadaqatan, ya. Ini di bawah ada footnote-nya. Jadi ada footnote-nya kejadian di zaman Nabi. Rawahu, ya, Ashabus Sunan wa Tirmidzi, disebutkan bahwa Nabi pernah memutuskan kepada seorang wanita namanya Barwa binti Wasyik. Namanya asing telinga kita. Barwa binti Wasyik. 5 mata anna zaujaha, karena ketika itu setelah, ya, Barwa binti Wasyik ini diakad nikahkan, ternyata suaminya meninggal dunia, walam yusammu laha sadaqan bimahrin mithliha, sementara ketika itu suaminya belum menyentuhnya, maka diputuskan oleh Rasulullah mahar yang ia terima dari suaminya tidak dikembalikan kepada keluarganya, dan Barwa ini berhak mendapatkan warisan dari suaminya meskipun suaminya belum menyentuhnya, ya. In kana samma la sadaqan wa illam yusamma falaha mahrul mathli wa 'alaiha addatul wafa. Ketika maharnya telah disebutkan, maka mahar itu tidak dikembalikan. Ketika mahar itu tidak disebutkan, maka wanita tetap mendapatkan sesuatu yang senilai dengan mahar itu. Wa 'alaiha iddatul wafati, dan wanita ini tetap harus menjalani masa iddahnya. Meskipun belum disentuh oleh suaminya. Ketika suami meninggal dunia, masa iddahnya tetap berlaku sebagaimana umumnya, yaitu iddah bagi seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya berapa lama? Dulu sudah iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Itu iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ketika suaminya meninggal dunia, meskipun, ya, belum berkumpul dengan istrinya, maka mahar tidak dikembalikan kepada suaminya, dan si istri itu berhak mendapatkan warisannya, ya, dan nanti dia tetap menjalani masa iddahnya
tidak boleh menerima lamaran pada masa idahnya yang lamanya 4 bulan 10 hari. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itulah rukun-rukun dalam pernikahan. 4 hal yang harus ada dalam pernikahan. Pertama adalah wali, yang kedua adalah 2 orang saksi, yang ketiga adalah akad, dan yang keempat adalah mahar. Terkait ya adab-adab nikah dan sunnah-sunnahnya, insya Allah dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan kekhilafan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cekap? Baik, jika sudah cukup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.